Ya, baiklah, selamat datang kembali. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama membuat pola dasar untuk pakaian. Seperti apa? Langsung saja. Kita siapkan dulu ukuran yang dibutuhkan. Kebetulan sudah saya siapkan ukurannya di sini. Pola dasar. Kita buka ya. Ukuran pertama yang dibutuhkan adalah lingkar badan atau lingkar keliling badan. Untuk pengukurannya mungkin seperti ini ya. Diukur bagian badan bagian atas di bawah ketiak, melingkar ke belakang sampai ketemu di depan lagi. Ini bisa diukur sesuai selera. Oke, untuk selanjutnya adalah lebar punggung. Lebar punggung diukur dari ujung punggung sebelah kanan sampai ujung punggung sebelah kiri ataupun sebaliknya ya, seperti ini. Selanjutnya adalah bahu, ukuran bahu. Untuk ukuran bahu adalah dari ujung sini ya, punggung sebelah luar nih sampai ke pangkal leher sini. Selanjutnya adalah panjang pakaian. Panjang pakaian diukur dari ujung pangkal leher ini sampai di bawah panggul atau sesuai selera ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja membuat pola dasar pakaiannya. Oke, kita tutup dulu. Kita buat baru pola dasar. Unitnya pakai cm. Kita klik OK. Kita masukkan dulu ukurannya ya, udah masuk. Kita perbesar dikit, kita sesuaikan tikanya, kita buatkan ke titik 0. Sudah terlihat. Langkah pertama kita mulai dari titik A. Kita buat garis mendatar dulu, yaitu lingkar badan kita bagi 2. Terus kita sesuaikan dulu tampilannya ya biar lebih mudah. Selanjutnya adalah panjang pakaiannya kita masukkan. Panjang pakaian, kita klik OK. Kita sesuaikan dulu sudutnya. Begitupun di titik A1 sama, kita tarik garis ke bawah untuk panjang pakaiannya. Panjang pakaian. Oke. Selanjutnya dari titik A2 ke A3 ini kita tarik garis lurus. Dari titik A kita bagi titik A ke A1 kita bagi 2. Begitupun dari titik A sampai ke A3 kita bagi 2 juga. Dari A5 kita tarik garis lurus ke A4. Oke, sampai di sini. Dari titik A, A4, A5 dan A2 ini nantinya akan kita jadikan sebagai pola dasar bagian depan. Sementara dari A4, A1 ke A3 dan A5 kita jadikan sebagai pola belakang.
kita mulai dari pola depan dulu ya. Titik A ke A4 kita buat untuk bagian punggungnya dulu ya. Punggung kita bagi dua. Selanjutnya dari A6 atau titik punggung ini kita tarik untuk garis bahunya. Oke, berarti di sini pangkal leher terletak di A7 nih ya, untuk pangkal leher ya. Selanjutnya dari A6 ini kita turunkan membentuk sudut 90 derajat sepanjang 3 cm untuk turun bahunya. Kita masukkan 3 cm. Kemudian kita tarik garis lurus dari A7 ke A8. Yep. Ini untuk bahu ya. Selanjutnya untuk kerung lengan kita ambil dari titik A4, kita buat titik dari A4 ke bawah, yaitu kita menggunakan lebar punggung, kita bagi dua, ditambah 3, tambah 3. Ya, titik A9 ini sebagai titik nanti bagian kerung lengan bawah ya. Selanjutnya dari A8 ini kita garis A7 A8 ini kita turunkan membentuk sudut 90 derajat sepanjang 3 cm ya, sebagai garis bantu aja. 3 cm. Begitupun di titik A7 ini kita buat sama sejajar dengan A10 ini 3 cm. Oke. Ini sekaligus sebagai garis bantu dalam kita membuat kerung lengan untuk bagian depan ya. Selanjutnya kita buat kerungnya. Dari A10 kita hubungkan ke A9, kita bentuk kerungnya. Tarik garis lurus, kita tarik dulu garis lurus sejajar dengan A8 A10 ini. Masih kurang sedikit, kita buat agar lebih lurus. Dari A8 A10 sampai ke bawah kita buat lurus dulu. Ini masih pola dasar ya, jadi kita tidak menghitung untuk kerung lengan, untuk menghitung turun pundak dan sebagainya. Kita masih menggunakan untuk pembelajaran dasar dulu ya. Oke, bagian depan udah mulai terlihat, bagian kerung lengannya udah terlihat ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian leher. Untuk bagian leher dari titik A kita turunkan, kita buat titik dulu. Turun rumusnya adalah
punggung kita bagi dua. Kita bagi dua, dikurangi bahu, bahu, kita tambah dua. Oke ya, sudah muncul titik A12 ini sebagai kerung leher bagian depan, tinggal kita hubungkan dengan A11 ya. Seperti biasa kita luruskan dengan A7 A11, kita bikin sejajar, kita tarik sejajar. Untuk pola bagian depan, pola dasar bagian depan sudah terbentuk ya. Jadi sebagai penjelasannya adalah ini adalah bagian kerung leher bagian depan, ini untuk bahu, ini untuk kerung lengan, dan ini untuk panjang pakaian. Karena masih pola dasar jadi belum ditentukan untuk tinggi puncak, panggul, pinggang kita belum. Ini masih pola dasar, nanti bisa kita kembangkan untuk berbagai macam pola pakaian. Dilanjutkan dengan membuat pola belakang, dimulai dari titik A1, A4, A5 dan A3 ya. Sama seperti pola depan, kita akan membuat titik untuk bagian punggungnya dari A1, A4, kita lipat punggung, kita bagi dua, kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita buat untuk titik bagian pangkal leher ya, seperti A7 ini, menggunakan ukuran bahu, oke. Selanjutnya kita buat titik untuk kerung leher bagian belakang ya, dari titik A1 kita turunkan 3,5 cm, tarik oke. Kemudian dari titik A13 ini kita turunkan 3 cm, sama seperti A8 nanti, dari A6 ke A8 ke A8. Kita turunkan 3 cm. Kemudian kita buat garis lurus dari A14 ke A15. Kita buat garis bantu dari di titik A14 ke bawah, sama seperti ini, 3 cm. Sudut 90 derajat tetap sama ya, 3 cm. Oke,
Selanjutnya dari titik A16 kita buat garis bantu ke bawah lurus ya. Kita bisa menggunakan ini saja ya. Hanya sebagai garis bantu aja ya. Kemudian dari titik A16 kita buat kerung ke A9. Kita bentuk mengikuti garis bantu yang sudah kita buat ya. Yep. Oke, jadi selanjutnya kita buat kerung leher bagian belakang. Ya, sudah selesai. Ini adalah pola dasar bagian belakang dan ini adalah pola dasar bagian depan. Kita perkecil seperti ini. Pola dasar ini nantinya bisa dikembangkan untuk berbagai macam pola pakaian ya, dari pakaian pria, pakaian wanita, berbagai macam model juga ya. Beginilah hasil pembuatan pola dasar pakaian. Dari pola dasar ini nantinya bisa dikembangkan untuk berbagai macam model pakaian, baik pakaian pria maupun wanita, tinggal kita sesuaikan dengan ukuran yang ada. Untuk ke depan akan kita lanjutkan lagi tentang pengembangan pola dasar ini menjadi pola pakaian untuk jenis tertentu ya. Bisa untuk pakaian kemeja, bisa untuk kaos, bisa untuk blus untuk wanita, atau apapun itu nanti bisa dikembangkan lebih luas lagi. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan pola dasar. Baiklah, saya kira cukup untuk pembahasan pola dasar pada kesempatan ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan untuk pengembangan pola dasar ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.